Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sahabat Quran di mana saja kita berada, khususnya di Masjid Al-Furqan ini, semoga kita selalu dalam ridhonya Allah, tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan imun ya. Mudah-mudahan kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat takwa. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka mengkaji Al-Quran, yaitu menyongsong Idul Adha untuk mencapai ketakwaan ya. Oke. Caranya ini ketik ayat surah, ini ayatnya langsung enter ya. Kalau nggak salah saya dikabari oleh Ustadz Mukarrom habis sholat Jumat, Ustadz Beni kira-kira di hari Jumat itu ada kesempatan untuk ada waktu untuk ngisi kajian atau tadabbur Quran di Al-Furqan. Saya langsung jawab insyaallah bisa ya. Jadi selagi Quran kita harus berjuang ya, karena Quran inilah adalah yang membawa kita ya keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah, kita mungkin insyaallah 2 hari yang akan datang ya untuk menunaikan namanya Idul Adha ya. Nah, makanya saya ambil konteks ini, mungkin kita sudah mendengar tentang namanya Idul Kurban. Jadi Adha itu artinya penyembelihan hewan. Entah itu kalau di Arab onta, di Indonesia ada sapi, ada kambing, ada juga kerbau, ya kan? Nah, yang kita akan bahas nanti, apakah sekedar yang hewan kurbannya yang membuat kita menjadi orang yang takwa, kan gitu. Nah, maka saya buat di situ Idul Adha ini sebenarnya salah satu jalan kita menuju ridho ilahi, mencapai derajat takwa, derajat yang paling mulia di sisi Allah. Kalau kita melihat dari sejarah, tinjau dari sejarah, bahwa kurban ini sudah sejak zamannya Nabi Adam. Sejak Nabi Adam itu ada namanya Habil dan Qabil, sudah ada. Nah, makanya diceritakan bahwa Qabil dan Qabil ini adalah kakak adik anaknya Adam yang mereka berebutan ya. Dikisahkan bahwa si Habil ini adalah orang yang si Habil mau dibunuh oleh Qabilnya. Coba kita lihat di surah kelima Al-Maidah ayat 27-nya. Ya, surah 5 spasi, oke. 27. Iya. Inter. Oke. Mulai Ustaz.
Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba abnai adama bil haqq iz qarraba qurbanam fatuqabbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhir qala la aqatulanak qala innama yataqabbalullahi minal muttaqin, yang artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima, dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku akan pasti membunuhmu. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Oke. Jadi ini ajaran tentang kurban. Jadi tujuan kita berkurban itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Jadi salah satu jalan menuju ketakwaan. Jadi zamannya Nabi Adam sudah ada kurbannya. Cuman ada yang pengen mungkin diberikan penghormatan, terhormat, atau ada kesombongan. Salah satunya dicontohkan oleh Qabil, orang yang sombong, mungkin angku, sehingga diceritakan yang Habil adalah orang yang cuma memberi untuk mencari ridho Allah, untuk mencapai ketakwaan. Nah, kalau kita lihat lagi, diceritakan juga di zamannya Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, yang mana beliau sudah berusia lanjut atau lansia, tapi diberikan rezeki oleh Allah seorang anak yang dicintai, tapi diberikan ujian. Apa itu? Disuruh menyembelih anaknya yang dicintai tadi. Berarti di dalam ajarannya itu tersirat dakwanya, satu mencapai derajat takwa, juga untuk mencapai kesabaran kita. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Kita lihat di surah ke-37 ya, Sofat ayat 99 sampai 107. Nah, oke. Pak Ustaz. Iya. 107. Ini panjang juga nih. Ya. Sofat ayat 99 sampai 107. Quran surat 99 sampai 107. Artinya aja Ustaz. Boleh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yaitu Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim,
Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, gitu. Jadi Nabi Ibrahim menuju ketakwaannya diuji dengan kesabarannya. Apa? Yaitu seorang anak yang didapatkan sudah lama, tapi diuji dengan ketakwaannya. Apa? Kamu harus sembelih anaknya. Tatkala sudah menjalankan, dilihatnya anaknya sabar, orang tuanya sabar, maka Allah ganti dengan sembelihan yang besar. Nah, ini kisah Nabi Ibrahim. Maka diikuti juga oleh Nabi kita terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkurban. Jadi orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buka di surah kedua Al-Baqarah ayat surah ke-16, An-Nahl aja. An-Nahl ayat 120. Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 120 yang artinya, sungguh Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik yang mempersekutukan Allah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim adalah seorang imam dijadikan oleh Allah untuk manusia. Nah, Nabi Ibrahim digelari Khalilullah. Kalau Nabi Muhammad digelari dengan Habibullah. Nah, maka kita lanjutkan di ayat surah yang sama, di ayat 123. Surah An-Nahl ayat 123 yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik. Jadi Nabi Muhammad disuruh ngikuti Nabi Ibrahim. Maka diwajahwentahkan atau dinyatakan di dalam sholat kita, kama shallaita ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, inilah kisah tentang kurban itu yang diriwayatkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sejarah. Maka kalau kita lihat di ayat yang lain, ya, di surah ke-22 Al-Hajj, kita buka ayat 37. Enggak. Surat 22 ayat 37 yang artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, jadi ajaran menjembelih kurban atau memotong hewan, jadi jangan sampai salah kaprah bahwa yang sering kita dengar kalau kita menyembelih sapi itu kaget jadi kendaraan kita di akhirat. Nah, niatkan adalah tujuan kita untuk mencapai ridho Allah, ketakwaan. Nggak usah sapi. Kalau Allah mau ngasih kita pesawat, bisa, karena kita mencapai ridho Allah. Itu masanya yang tertinggi. Oh, sapi harus 7 orang, ya kan Bu? Yang kita dengar yang terjadi. Kalau cerita kisah Nabi Muhammad, Nabi mempunyai banyak istri,
ya kan? Dia punya anak yang banyak, dia cuma berniat, aku berkurban untukku dan untuk keluargaku 1 ekor, wajib tuh. Maka di satu lagi dia kurbankan di satu saat, saya berkurban untukku dan umatku. Karena apa? Kalau orang yang miskin, siapa yang mau berkurban? Maka Nabi cinta kepada umatnya, dia tahu ada orang yang nggak mampu, tapi yang mampu silakan mau berkurbannya tiap tahun. Tapi yang dia mau kerjakan itu 1 kali kalau sudah mampu. Maka Imam Abu Hanifah membuat hukum adalah wajib. Kalau bagi Imam Syafi'i, Maliki, Hambali itu sunnah muakkad, hukum berkurban karena melihat dari kemampuan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai mindset kita atau pikiran kita, nah aku tidak berkurban kaget tergantung amal aku karena aku tidak mampu. Akhirnya berusaha nak beli sapi nian. Nah, bagi yang tidak mampu, kalau yang mampu bagus. Nak 100 hari setahun itu bagus. Karena tujuannya satu, untuk mencapai ridho Allah, untuk mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Makanya tadi di surah Al-Had ayat 37, bukanlah daging dan darahmu yang mencapai ke Allah nih, tapi ketakwaan kamulah yang akan memberikan ketemu dengan Allah, dan berbuat baik itulah yang akan disukai oleh Allah. Lalu barangnya harus onta apa? Tidak, karena di Arab yang onta, kalau di Indonesia itu sapi. Kalau dibalik, mungkin di Indonesia pakai onta, di Arab pakai sapi, kemungkinan nggak suka juga kan? Maka sesuaikan keadaannya. Nah, coba dia 36 mundur. Ya. Oke, silakan Ustaz. Ya, 36-nya. Ya. Di atas tadilah. Surat 22 ayat 36 yang artinya, dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelinya dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Nah, intinya bahwa tadi bukan onta, bukan darahnya, tapi yang menyampaikan amal kebaikan kita itu satu, secara syariat kita berbuat kebaikan, yaitu orang mampu berbagi kepada orang yang tidak mampu. Itu tanda bersyukur kita diberikan nikmat oleh Allah dalam 1 tahun itu. Ini yang harus kita tanamkan. Luar biasa ajaran Al-Quran dan As-Sunnahnya, maka Nabi menjalankannya. Ustaz, gimana cara pembagiannya? Udah dijelasin, ya kan? Kepada siapa dibagikan? Sebagian untuk orang yang tidak mampu, sebagian lagi untuk yang berkurban, boleh. Tapi kalau seandainya Ustaz kami nak bagi galau, lebih baik kan gitu, cuma sudah dibagiin. Bahkan kalau Nabi Muhammad SAW dia sepertiganya untuk orang yang mampu, namanya hadiah. Untuk apa? Untuk silaturahim. Jadi dia kasih, misalnya yang tadi dia bersedekah kambing, kita kasih sapi, atau 1 keluarga lah, ada kita tahu dia mampu, tapi silaturahim kita jangan terputus. Nah, itu Nabi boleh. Tapi kalau dia tidak mau, nggak masalah, pasti kita
tawarkan karena untuk menjalin silaturahim. Nah, kalau yang tidak mampu itu wajib kita bagikan, maka kita data. Kalau di Idul Fitri namanya amil zakat, ya itu termasuk itu amil kurban juga. Siapa yang harus kita bagikan biar tepat orangnya, sasarannya, biar kita selalu ikhlas dan tidak merasa namanya salah dalam berbuat. Nah, ini maunya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tetap dalam koridornya Allah, bukan hanya kita mendengar, oh ini sejarahnya kurban, sudah akhirnya apa, mendengar lagi ada pendapat bahwa kurban itu adalah sebagai kendaraan kita, sehingga bingung nih, ya kan? Berarti kalau aku tidak kurban nanti di akhirat dakati kendaraan. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak mampu. Kalau orang yang mampu, insya Allah, karena itu wajib bagi mereka. Ya, yang dipikirkan, didengarkan itu kalau yang tidak mampu bagaimana? Maka Allah adil terhadap, karena Allah tahu orang yang mampu, yang tidak mampu. Maka tujuan adalah berkurban tidak lain mencari ketakwaan, ya, mencari ridho Allah. Inilah yang harus kita tanamkan untuk manusia itu sebagai sarana atau syariat, cara Nabi diperintahkan oleh Allah untuk biar orang-orang yang mendapatkan rezeki itu selalu ingat dalam 1 tahun itu ada hak orang lain di dalam hartanya. Ya, kita buka di surah ke-51 Az-Zariyat ayat 19. Ya. Surat 51 ayat 19 yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, di dalam harta mereka ini Allah nyuruh Nabi memberikan kabar kepada orang-orang yang mampu, hai orang-orang kaya, orang-orang yang mampu, di dalam hartamu itu ada hak orang miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Siapa yang meminta bisa yang di jalan, yang datang ke rumah. Siapa yang tidak bisa, pasti satu, yaitu lansia yang sudah tidak bisa jalan. Ya kan? Ustaz, dia itu kan sudah darah tinggi, komplikasi, tidak mungkin lah makan, tapi keluarganya ada. Kan gitu. Terus ada namanya bumil. Bumil tuh kalau sudah umurnya sudah masuki mau melahirkan nggak bisa jalan. Terus ada namanya balita. Kalau makanannya ibunya sehat, maka anaknya akan sehat. Nah, ini sekali Al-Quran itu mengatur. Maka wujud kurban pun adalah salah satu syariat Allah mengajarkan kita jangan lupa bersyukur. Ya, ini dalam ajaran kurbannya. Di ayat yang lain di surah ke-59 ayat 7, kenapa harus berbagi? Ya. Surat 59 ayat 7 yang artinya, harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Nah, jadi tujuan Allah memberikan aturan syariatnya kepada Nabi biar umatnya tadi bersyukur. Yang kedua, harta orang kaya itu jangan beredar sama diobe, karena ada di dalam harta orang kaya yang mampu tadi ada hak orang miskin yang meminta dan tidak mendapat
bagian tadi. Ini harus yang kita lakukan. Kalau tidak, maka Allah akan memberikan suatu teguran kepada kita, yaitu disebutkan di surah Al-Ma'un ya, 107 ayat 1 sampai 7. Kita pendusta agama di mata Allah. Ya. Quran surah Al-Ma'un surat 107 ayat 1 sampai 7. ayat 1 sampai 7 yang Iya. artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberikan bantuan. Nah, jadi satu, tahukah orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang tidak mau mendorong. Mendorong saja kita kena, mendorong memberikan kepada fakir miskin. Apalagi kita tidak berbagi. Di mata Allah kita seorang yang pendusta. Karena kita sudah diberikan oleh Allah rezeki dalam 1 tahun itu, kita lalai kata Allah. Nah ini makanya sholat kita tidak berdampak, karena fungsi sholat kita adalah mencegah perbuatan keji dan mencegah perbuatan yang mungkar. Terus di dalam harta kita ini adalah kita berbagi itu, jangan sampai kita menjadi sombong karena merasa kekayaan kita orang-orang dipandang rendah, itu di mata Allah. Maka kita harus memberikan dalam 1 tahun itu kita potong, makanya disebut kurban. Kita korbankan sebagian harta yang kita punya, yang kita hasilkan dalam setahun, itu bukan hanya berbentuk hewan, tapi berbentuk rezeki yang kita kumpulkan. Kita potong kepelitan kita bagikan kepada orang yang tidak mampu. Bisa lewat hewannya, bisa juga berbentuk barang, bisa juga berbentuk yang lain. Kita lihat kebutuhannya. Ini maunya Allah. Jadi kita sudah suci, itu namanya Idul Fitri, kembali yang suci. Biar kita suci, terus kita menjaga dalam 1 tahun. Di bulan Idul Adha itu pun kita kembali lagi menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita lepaskan kepelitan kita potong ya keserakan kita potong kepelitan kita potong kesombongan kita. Itulah namanya Idul Kurban. Maka kita dalam 1 tahun itu di mata Allah, kita orang yang mulia di mata Allah. Ini konsekuensinya. Maka kalau kita jaga syariat Allah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW, insya Allah kita pasti, kata Allah, akan kuberikan jalan-jalan itu kepada orang-orang yang berjihad, orang-orang yang beriman dan bertakwa. Surah ke-29 ya, surah Al-Ankabut ayat 69. Iya. Surat 29 ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, akhirnya karena kita sudah suci, kita hilangkan kepelitan kita, siapa yang menyertai kita? Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah itu sendiri yang akan menjaga kita, yang memberikan jalan untuk kita. Jalan apa? Jalan keridhaan. Pertama apa? Yaitu keselamatan di dunia, dan kita diberikan buka yang gelap menjadi terang, dan kita akan diberikan ke jalan yang lurus, yaitu kalau kita mencari ridhonya Allah,
yaitu melalui kajian Al-Quran ini. Makanya kalau selagi ada Al-Quran tetap berjalan di dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya. Di surah kelima Al-Maidah ayat 16. Ya. Ayat 16. Ya. Al-Maidah ayat 16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi pertama, dengan kitab itu Allah memberikan kita jalan keselamatan. Ini kita tidak hanya mendengar apa ya cerita tentang Quran, tapi kita langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah kita akan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Yang kedua, kita cek yang kita dengar, yang kita lihat itu sesuai enggak dengan kitabnya Allah. Nah, ternyata kisah kurban tidak hanya sebatas cuma menyembelih, tapi ada tujuan kenapa Allah memerintahkan Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW tentang kurban. Ternyata biar umatnya ini selalu satu bersyukur, yang kedua diberikan namanya kesabaran, yang ketiga memotong kepelitan. Ya, ini yang harus kita tahu dari misi visi dari Idul Kurban itu sendiri. Siapa yang bilang dengan kitab itulah Allah sendiri, yang dilakukan oleh para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita terang, tidak ragu lagi. Wah, ini sini pendapat ini membingungkan, kita kembalikan lagi ke Al-Quran dan Sunnahnya. Nah, kita lanjutkan. Lalu Ustaz, di ayat yang lain, kenapa kita berkurban itu hanya untuk orang-orang yang miskin, tidak hanya orang kaya? Ya, kalau orang kaya sudah merasakan bagaimana nikmatnya makan kurban atau makan sapi yang dia rasakan sehari-harinya. Makanya Idul Kurban itu adalah suatu kebanggaan bagi orang fakir dan miskin, karena dia merasakan kenikmatan makan. Maka kita tidak wajib untuk berpuasa di hari itu. Karena apa? Itu adalah suatu kenikmatan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk diberikan jamuan sehingga dia merasakan kenikmatan apa yang kita rasakan. Maka orang yang hadis Nabi itu, orang yang paling dekat dengan Nabi itu adalah orang fakir miskin. Makanya Nabi dijuluki adalah, selain Nabi Muhammad, dia adalah Ummul Yatama, bapaknya orang-orang miskin. Hadis yang lain bilang bahwa aku dengan anak yatim itu hakada. Ini Nabi, ini anak yatim. Jadi nggak ada beda mereka. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Idul Adha, Idul Fitri itu sebenarnya hari raya orang-orang miskin yang belum merasakan kenikmatan yang telah kita rasakan sebelumnya. Nah, ini jadi momentum. Kalau kita jadikan kebiasaan hari-hari kita untuk berbagi, luar biasa. Maka dibilang Allah di surah yang nikmat Tuhan mana yang lagi yang kamu dustakan. Berulang-ulang Allah bilang itu. Ya. Ini yang harus kita tanamkan. Lalu berapa banyak yang harus kita berikan? Tadi disebutkan sebagian, dijelaskan juga di ayat yang lain. Al-Hajj ayat 28. Surah kedua-2 Al-Hajj ayat 28. Ya.
Surat 22 ayat 28 yang artinya Mhm. agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi sudah jelas ayat ini, kita jangan ragu. Ustaz, boleh nggak kita orang yang berkurban itu makan daging yang kita kurbankan? Boleh. Jadi sebagiannya untuk fakir miskin, sebagiannya untuk yang berkurban. Kalau seandainya yang berkurban ikhlas juga, terima dulu, nanti kasihkan lagi kepada orang lain, itu juga boleh. Ya, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena tidak lain kita memberi adalah harapan kita mencari keridhaan Allah. Jadi bukan tidak mengharap. Jadi mencari ridho Allah beda dengan kita memberi sesuatu, pasti ada tujuan. Tujuan inilah yang harus kita batasin. Ya. Coba kita buka di surah ke-76 ayat 9. Kita jelaskan. Ada katanya kita nggak boleh mengharapkan yang lain. Benar, kecuali ridho Allah. Surah ke-76 Al-Insan ayat 9. Surat 76 ayat 9 yang artinya sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Nah, jadi kita cuma minta ridhonya Allah, ya. Artinya gini, banyak orang yang berbagi ada tujuan misinya. Contoh, biar dibilang orang ini dermawan. Terus berbaginya saat dia butuh dengan orang lain, biar dibilang orang ini dermawan, orang ini baik, biar dikatakan tidak sombong. Nah, tapi kira-kira Allah tahu enggak di dalam isi hati kita? Tahu, karena Dia yang nyiptain. Nah, inilah yang dibatasin. Makanya kalau kita berbagi, nggak usah mengharapkan yang lain. Kita pasti dikasih oleh Allah, karena Allah tahu isi hati kita. Kita berikan apa yang kita berikan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dan juga tidak perlu kita ucapan kepada orang itu supaya mengucapkan kepada kita, karena Allah tahu pasti orang itu ngucapin kepada kita, ya. Surah 64 ayat 4. Oke. At-Taghabun. Ya. Surat 64 At-Taghabun ayat 4 yang artinya Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi Allah menciptakan langit, menciptakan isinya, dan Allah tahu isi hati kita. Jadi kita ikhlas nggak ikhlas itu Allah tahu. Ya, makanya kalau mau berbagi, nggak usah ada iming-iming yang lain, kata Allah. Kasih aja, karena aku tahu apa yang kamu mau, ya, apa yang kamu tuju. Ya Allah, aku berbagi biar mendapatkan ridhomu, cukup, kata Allah. Ya, kalau rezeki pasti akan dikasih, kata Allah. Tatkala kamu berbagi, Allah tambah. Di mana ayatnya? Surah Ibrahim surah ke-14 ayat 7 udah jelas. Nah, gitu. Ya. Surat Ibrahim surat 14 ayat ke-7 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi kalau kalian, kata Allah, berbagi, maka akan kutambah. Sebaliknya kalau pelit, kutarik. Itu sudah konsekuensinya, ya. Jadi Allah udah tahu
Makanya kata Allah, carilah ridhoku. Karena apa? Kalau aku ridho, insya Allah di dunia dan akhirat akan tercapai. Ya, ini yang harus kita tanamkan. Sekali lagi, tujuan Idul Kurban adalah jalan syariat Allah untuk mengajarkan kita, satu, untuk pandai bersyukur. Yang kedua, ujian untuk kita untuk menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, kita pandai untuk bersyukur, jangan sampai jadi orang yang pelit, hanya menumpuk-numpuk harta tapi tidak mau berbagi. Karena apa? Karena kita akan dijadikan oleh Allah pendusta agama. Ini hikmah dari Idul Kurban. Mungkin saya cukupkan materinya. Kalau ada sentana jawab atau sharing, silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada Ustadz Beni SPDI yang telah memberikan kajian yang pada kesempatan ini. Beliau beri judul ibadah kurban. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang ingin bertanya ataupun sharing, kami beri kesempatan, silakan. Kita buka sesi tanya jawab. Ya. Ya, turin. Kalau belum ada, saya tambahkan sedikit asal usul dari bahasa kurban ya. Kalau kita mau dari Al-Quran, dari berbahasa Arabnya, yaitu di surah At-Taubah ayat 99. Ya, surah ke-9 At-Taubah ayat 99. Ya. Surah At-Taubah surat 9 ayat 99 yang artinya, dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang diinfakkannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, silakan Ustadz baca Arabnya biar kita tahu dari mana bahasa kurban itu. Mushafnya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi may yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattahizu ma yunfiku qurubatin indallahi wa salawati rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullahu fi rahmatihi innallaha ghafurur rahim. Ya. Jadi bahasa kurban itu adalah dari bahasa Arab, namanya kurbatin. Nah, arti kurbat itu asal dari bahasa Arabnya koroba yakrobu kurban. Artinya suatu jalan yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Mayunfiku, apa saja yang kamu nafkahkan. Berarti dijelaskan di ayat tadi di surah ke-22 Al-Had ayat 37 bahwa darah daging itu tidak akan mencapai ke Allah, tapi yang dicapai itu adalah keridoannya atau menuju ketakwaan. Kalau kita cuma sekedar saya motong ini untuk kendaraan saya, maunya Allah adalah saya berbagi melalui kurban ini biar meningkatkan ketakwaan saya, biar saya hilang dari
kepelitan saya, tanda syukur saya dalam 1 tahun ini, dan saya adalah terhindar dari orang-orang yang sombong, diberikan kesabaran. Ini insya Allah akan mencapai keridhaan Allah, akan didekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari hasil dari kurban. Jadi kurban itu bukan katakanlah bendahnya, tapi cara mendekatkannya, yaitu dengan syiarnya Allah, buatlah namanya orang-orang itu untuk bersyukur, berbagilah kepada orang lain. Di antaranya kalau di Idul Fitri itu pasti memberikan namanya beras, ya kan? Ada juga duit. Tapi kalau di Idul Kurban menurut istilahnya adalah memotong hewan. Jadi mereka merasakan 2 kali kenikmatan di dalam 1 tahun. 1 kenikmatan diberikan namanya nasi atau beras, berikan duit. Di bulan yang keduanya dalam 1 itu ada merasakannya daging untuk orang-orang yang miskin. Nah, bagi orang-orang yang mampu tadi itu tanda kita 1 untuk bersyukur, yang kedua untuk kita menjadi orang yang sabar, yang ketiga kita memberhentikan atau memotong kepakiran kita atau kepelitan kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang mulia. Ini tujuan dari syariat adanya Idul Adha dan Idul Fitri selama dalam 1 tahun. Itu Ustaz, ya. Itu saya menjelaskan dari asal kata bahasa Arab untuk kurban tadi. Kesimpulan. Jadi baik, kita cukupkan karena waktu udah cukup. Ya tadi kalau kita simpulkan lagi bahwa kurban ini adalah sarana untuk kita beribadah, mendekat diri kepada Allah. Allah mengingatkan kita jangan sampai di dalam 1 tahun ini kita tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang-orang yang sekeliling kita, tetangga kita, keluarga kita, dan kita bersyukur apa yang kita dapat kita bagikan. Kita menjadi orang-orang yang sabar, karena kesabaran ini adalah salah satu orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan dan mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.